Halo guys, balik lagi sama Mimin ya guys ya. Mimin akan lanjutin cerita dari Pendragon ini. Part kemarin berakhir di mana Eren dipaksa oleh ibunya untuk memilih pasangan di antara gadis-gadis yang berada di sana. Eren awalnya memprotes keputusan ibunya. Namun ibunya bilang ini adalah tradisi dari keluarga Pendragon. Seorang Pendragon yang telah membuat perjanjian harus segera memiliki seorang penerus. Awalnya Eren akan dijodohkan dengan Luna. Namun, karena pertunangan mereka batal, Eren harus memilih calon yang baru. Adik Eren menjelaskan bahwa Eren juga pernah dijodohkan dengan gadis dari kekaisaran, tapi itu juga dibatalkan. Kali ini, adik Eren meyakinkan Eren untuk memilih salah satu dari para gadis-gadis ini. Para gadis itu pun mulai menunjukkan keunggulan mereka, mulai dari keturunan kaisar, anak jenderal, dan anak dari pedagang yang kaya. Tapi ujung-ujungnya mereka malah bertengkar sendiri, meributkan hal yang tidak jelas. Eren menjadi tambah tidak suka dengan tingkah para gadis-gadis itu. Dengan paksaan ibunya, Eren pun harus memilih. Ia pun memilih pelayan Lindsay sebagai pasangannya. Mereka yang mendengar pilihan Eren pun terkejut. Lalu Eren menutup mulut Lindsay agar ia tidak berbicara. Eren berkata bahwa ia menyukai Lindsay karena ia selalu menemani Eren. Adik dan ibu Eren pun menjadi panik dan mencoba menjelaskan tujuan dari perjodohan ini, yaitu untuk menjamin keturunan keluarga Pendragon. Eren berkata bahwa ia tahu tentang itu. Namun menurut Eren, para gadis-gadis ini datang hanya karena ia telah berhasil membuat perjanjian dengan Dragon. Eren tidak yakin bahwa mereka akan tetap seperti itu saat keluarga Pendragon berada dalam kesulitan. Apakah mereka bisa seperti Lindsay yang merawat Eren selama 3 tahun saat Eren tidak sadar? Tanya Eren kepada para gadis-gadis itu. Tapi wanita itu hanya seorang pelayan, jawab para gadis-gadis itu. Jangan bodoh, kalian sendiri tidak memiliki apa-apa dan hanya memakai pencapaian keluarga kalian. Mendengar perkataan Eren yang menusuk ke jantung, mereka hanya bisa membatu. Eren juga menjelaskan bahwa ia memiliki rekan-rekan yang ia percaya, yang tak lari saat ia terkapar di mausoleum. Jadi keluarga Pendragon tidak membutuhkan sebuah aliansi. Mendengar ucapan Eren, akhirnya ibunya pun menyetujui keputusan Eren. Apakah kamu mau menjadi permaisuriku? Tanya Eren dan dijawab oleh Lindsay. Tentu saja, Tuan Muda. Eren pun mengumumkan bahwa Lindsay sekarang adalah nyonya dari Pendragon. Scene pun berpindah, di mana Atia yang memuji keputusan Eren yang berani. Tapi Atia juga berkata, akan sulit tanpa adanya aliansi. Lalu Eren menenangkan Atia dan mengatakan bahwa ia memiliki sebuah rencana. Eren berkata bahwa ia tahu nama-nama yang akan terkenal di masa depan, dan ia akan merekrut orang-orang itu untuk menjadi bawahannya yang setia, dan memperkuat pasukannya. Atia yang mendengar rencana Eren merasa sangat senang karena Eren bisa memerintah keluarganya dengan sangat baik, dan ia tidak akan menyesal untuk meninggalkan dunia ini. Eren lalu memberitahu Atia bahwa ada 6 dragon datang saat ia membuat perjanjian dengan Soul. Atia pun terkejut dan bertanya apa yang dikatakan oleh Soldrick. Lalu Eren menjawab dengan muka yang sedikit kesal saat mengingat jawaban dari Soldrick. Tiba-tiba Atia berkata bahwa Eren berteman baik dengan Soldrick. Eren pun kebingungan kenapa Atia tiba-tiba merubah topik pembicaraan. Saat mereka masih berbincang, tiba-tiba keberadaan Atia pun mulai menghilang. Atia berkata bahwa sudah saatnya dia pergi. Eren pun menjadi panik. Lalu Atia memberikan pesan terakhirnya kepada Eren bahwa ia percaya kepadanya. Sambil menangis, tanpa Eren sadari, ia memeluk Atia sambil memanggil Atia nenek. Lalu Atia pun menghilang di pelukan Eren. Eren dan Lindsay pun melakukan pernikahan. Saat malam harinya, Soul mendatangi Eren yang berada di kamar seorang diri. Lalu mereka berbincang-bincang mengenai pernikahan Eren. Lalu Eren bertanya kemana perginya Soul saat pesta kemarin. Soul menjawab bahwa ia pergi ke tebing belakang kastil yang terdapat patung dragon. Dan tempat itu bernama Rhea. Di sanalah Soldrick tinggal setelah membuat perjanjian dengan Pendragon. Eren bertanya apakah ia tidak bosan berada di sana. Soul pun menjawab dimanapun sama saja, karena ada yang bisa mendengar suaranya. Eren lalu berkata lagi, Pendragon bisa mendengarnya. Soul menjawab bahwa ia sebelumnya tidak pernah berbicara pada Pendragon, baik Gordon ataupun leluhurnya, Klein. Bahkan mereka tidak mau Soul mengambil wujud manusia. Jadi, untuk menghormati keputusan mereka, Soul pun tinggal di Rhea.
Eren pun sontak teringat perkataan Atia yang berkata bahwa ia berteman baik dengan Soldrick. Lalu Sol menjelaskan bahwa hanya Erenlah Pendragon yang berbicara padanya. Untuk mencairkan suasana, Eren meminta Sol untuk tidak memanggilnya dengan Pendragon, dan Sol bisa memanggil ia bebas. Dengar itu, Sol pun memanggil Eren dengan nama Rey. Mendengar nama itu, Eren pun teringat akan adiknya yang bernama Rey juga. Rey, apa kamu tidak menyukainya? Tanya Sol sambil tersenyum. Eren berkata bahwa ia sangat menyukainya dan meminta Sol untuk terus memanggilnya dengan nama itu. Berita Eren yang telah membuat perjanjian dengan Dragon pun tersebar sangat cepat di Kekaisaran. Kabar itu pun juga sampai kepada kesatria pengelana. Mendengar bahwa keluarga Pendragon membutuhkan kesatria, mereka pun tertarik untuk datang ke kediaman keluarga Pendragon. Bagaimana menurutmu, Nak? Tanya kesatria botak kepada pria misterius berjubah. Satu sosok lagi diperlihatkan mulai tertarik dengan kabar Eren, dan kita belum diperlihatkan siapa pria ini. Lalu kita diperlihatkan lagi Luna, yang sedang dimarahi ayahnya karena mendengar Eren berhasil membuat perjanjian dengan Dragon. Scene pun berpindah lagi, di mana dua orang sedang merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan Eren karena dianggap Eren menghalangi rencana mereka. Kayaknya salah satu dari mereka ini Kaisar deh. Gak tahu sih, Mimin nebak aja ya kan. Lanjut. Dan muncul karakter yang sangat membagongkan. Karakter yang kita sangat sukai, yaitu Kapten Baltai. Kapten yang sangat mantap, yang diperintahkan untuk mengurus masalah Eren dan menyingkirkannya. Scene pun berpindah ke Eren lagi, di mana ia akan pergi ke Benteng Bilin untuk merekrut anggota baru pasukan Pendragon. Di Benteng Bilin, Sir Kilian sedang melatih rekrutan baru. Dengan semangat, Sir Kilian mencoba membakar semangat para anggota baru itu. Tapi, kalian lihat sendirilah ekspresi mereka kayak apa. Sungguh menyedihkan. Lalu, Eren muncul dan menanyakan keadaan anggota baru itu. Sir Kilian pun menjawab bahwa baru-baru ini banyak orang yang ingin menjadi kesatria, tapi mereka hanya berbondal bacot dan bukannya kekuatan. Melihat banyaknya anggota yang direkrut oleh Sir Kilian, Eren pun menyanjungnya. Bagus, tugasmu adalah melatih mereka kan, Komandan? Kata Eren. Sir Kilian yang mendapat sanjungan dari Eren pun menjadi tambah bersemangat untuk melatih anggotanya. Tapi para anggota itu seperti meremehkan Sir Kilian karena mereka mendengar Sir Kilian pernah dikalahkan oleh Eren. Di samping itu, para orc juga ada di sana untuk melatih para anggota baru. Sepertinya mereka tidak senang berada di sana karena mereka tidak bisa merasakan pertarungan yang intens. Sol juga tepat berada di sana. Ia bersama para Griffin. Tampaknya Griffin-Griffin itu adalah keluarga dari Sol. Tiba-tiba, Sol memanggil Eren dan memberitahu bahwa ada sekelompok ksatria yang datang. Ternyata, kesatria yang datang adalah kesatria yang tadi, yang mendapat kabar tentang keberhasilan Eren membawa Dragon. Sir Kilian lalu menjemput para kesatria itu. Mereka adalah kesatria bebas, yaitu veteran berpengalaman yang berkeliling dunia hanya dengan skill dan senjata mereka. Aku adalah komandan dari Order White Dragon, milik keluarga Pendragon, Mark Kilian. Sambut Sir Kilian sambil mengenalkan dirinya. Dua kesatria itu pun lalu mengenalkan dirinya. Yang berambut panjang bernama Reed Polak dari daerah Evander, sedangkan yang botak bernama Barrio Luton. Kami datang kemari untuk mencari pemimpin dan untuk menunjukkan skill kami, jawab mereka. Lalu Sir Kilian bertanya juga kepada kesatria yang bertudung. Tapi kesatria itu berkata bahwa ia tidak memiliki nama. Mendengar itu, Sir Kilian menjadi terkejut. Namun, kedua kesatria itu menenangkan Sir Kilian. Mereka berkata bahwa mereka pun tidak mengetahui namanya karena mereka baru bertemu di jalan. Dan karena tujuan mereka sama, akhirnya mereka pun berjalan bersama. Lalu Sir Kilian bertanya apakah mereka datang untuk menjadi kesatria Pendragon. Mereka pun membenarkan itu. Lalu mereka menyombongkan dirinya di depan Sir Kilian. Sir Kilian pun menjadi sedikit kesal dengan kelakuan dari kedua satria itu. Eren pun datang dan menyuruh Sir Kilian untuk mengetes kemampuan dari kesatria itu. Sir Kilian menjadi senang karena ia bisa membalaskan kesombongan dari kedua satria itu. Mereka pun melakukan latih tanding pedang. Awalnya, para anggota baru meragukan kemampuan Sir Kilian. Namun Sir Kilian menunjukkan skillnya dan berhasil mengalahkan kesatria yang botak dengan satu gerakan. Lalu, ia juga bisa mengalahkan kesatria yang gondrong dengan mudah. Para anggota baru yang awalnya meremehkan Sir Kilian
pun menjadi kagum dengan kekuatannya. Lalu Sir Kilian mendatangi Eren dan menanyakan pendapatnya tentang kemampuan kesatria itu. Eren berkata bahwa kemampuan mereka tidak buruk dan mereka bisa menggunakannya. Eren bertanya kenapa pria itu tidak ikut latih tanding. Lalu kesatria itu menjawab bahwa ia tidak tertarik. Eren yang mendengar itu bertanya siapa nama pria itu. Namun pria itu malah menjawab bahwa ia tidak memiliki nama. Merasa tuan mudanya dihina, Sir Kilian pun menjadi naik pitam. Ia pun mencengkram bahu pria itu sambil marah. Tapi pria itu langsung membanting tubuh Sir Kilian ke belakang dengan sangat keras. Mereka semua terkejut melihat Sir Kilian bisa dibanting dengan mudah. Eren pun sudah menyadari bahwa orang yang berada di depannya adalah orang yang kuat. Dan ia menginginkan orang itu bergabung dengan satuannya, apapun yang terjadi. Eren lalu menantang pria itu untuk duel 1 versus 1. Eren lalu menghunuskan pedangnya ke arah pria itu. Eren berkata bahwa ini adalah sinyal dimulainya duel untuk para kavalier dari Kalvas, bukan? Sir Kilian yang mendengar nama itu pun terkejut. Para prajurit yang tidak tahu akan hal itu bertanya pada Sir Kilian. Sir Kilian pun menjelaskan bahwa kavalier merupakan kesatria yang memiliki kekuatan setara dengan 1000 prajurit. Mereka berasal dari daerah yang bernama Kalvas, di mana daerah itu sering terjadi konflik dan perang. Mereka menjadi pedang tertajam untuk masternya, dan mereka tidak akan takut mati. Itulah mereka, kata Sir Kilian. Tapi Sir Kilian baru pertama kali bertemu dengan kavalier. Dan ia bingung bagaimana Eren bisa mengenali kavalier dalam sekejap mata. Eren mengetahui itu karena pakaian dan senjatanya mengingatkan Eren kepada kesatria yang ia lawan di Valvas dahulu. Kavalier tidak akan pernah menundukkan kepalanya, kecuali pada masternya, bahkan raja sekalipun. Eren menginginkan pria itu untuk mengabdi padanya. Namun, pria itu langsung menolak dan berkata bahwa ia sudah tak ingin mengabdi pada siapapun. Ia datang kemari hanya mengikuti arah bintang, dan ia pergi bersama orang-orang itu karena telah diberi air. Di sini pun dijelaskan bahwa orang Valvas hidup di dekat laut. Karena itu, astrologi dan minuman merupakan hal yang penting bagi mereka. Eren pun lalu berkata, horoskop itu benar, kau diarahkan padaku, Eren Pendragon. Mendengar hal itu, kavalier itu pun mencabut pedangnya, dan ia akan menerima tantangan dari Eren. Ia berkata, jika kau menginginkanku, maka pertaruhkan nyawamu untuk itu. Jika kau kalah, kau akan mati. Aku tahu itu. Itulah arti dari pertarungan melawan seorang kavalier. Jawab Eren sambil ia memasang kuda-kuda untuk bertarung. Dua kesatria yang lain menyadari bahwa Eren memiliki postur yang bagus. Tapi pedang yang ia gunakan seperti pedang milik Mer sendiri. Eren memulai serangan cepat ke arah pria itu. Hingga membuat semua orang terkejut. Namun serangannya masih bisa ditahan. Pria itu lalu menahan pedang Eren ke arah tanah dan ia menyerang dengan pedang yang satunya. Namun Eren berhasil menghindar sekaligus memberikan tebasan balasan yang berhasil menggores badan pria itu. Tapi Eren juga terkena sayatan di wajahnya. Mereka yang menonton tidak menyadari apa yang telah terjadi karena itu terlalu cepat. Sang prajurit pun bertanya kepada Sir Kilian. Namun Sir Kilian hanya kebingungan dengan ekspresi konyolnya. Apa tidak kena? Biasanya itu berguna untuk pengguna dua pedang. Ketika kau mendorongku dengan pedang kecilmu, aku melawanmu dengan memberikan tebasan memutar. Tapi kau langsung membalasnya dengan mengarahkan ke kepalaku. Kau benar-benar kuat, kata Eren kepada pria itu. Siapa kau? Apakah kau benar anak dari keluarga bangsawan? Tanya pria itu kepada Eren. Eren pun menjawab bahwa ia telah banyak membunuh monster dan manusia untuk bertahan hidup. Lalu Eren berkata, kau memberikan bau yang sama sepertiku. Mendengar perkataan Eren, pria itu pun mulai serius dan akan menggunakan kedua tangannya. Lihat hal itu, Eren pun berkata, akhirnya kau mulai serius ya, kavalier berserker. Para orc yang sedang tertidur terbangun karena mendengar suara pertarungan Eren dengan pria itu. Para orc lalu pergi ke tempat pertarungan untuk menonton. Mereka pun sangat terkejut melihat pertarungan dahsyat tersebut. Eren dan pria itu saling mengadu pedang mereka. Awalnya, Eren ingin mengincar kaki pria itu. Tapi, pria itu tampaknya sudah berpengalaman. Ia langsung bisa membaca situasi dan menangkis serangan Eren. Pria itu lalu memberikan serangan ke arah Eren. Namun, Eren berhasil menghindari serangan tersebut dengan memutar tubuhnya ke depan.
Ketika Eren sedang berada di udara, Eren pun mencoba menebas kepala pria itu, tapi masih bisa dihindari. Pria itu lalu menerjang ke depan dan hendak menusuk Eren. Eren yang mengetahui hal tersebut bersiap menangkis, tapi ternyata itu hanyalah tipuan. Pria itu langsung menyerang dari sisi lain, namun Eren sekali lagi dapat membaca serangan itu dan berhasil menggenggam tangan pria itu. Eren berpikir pria itu akan menendang selangkangannya, namun ternyata pria itu melakukan tendangan menyapu kaki, sehingga Eren kehilangan keseimbangan. Tapi Eren juga berhasil menyerang kaki pria itu dan membuatnya terjatuh. Tang ting, mereka pun saling mengadu pedangnya. Mereka berdua tampak menikmati pertarungan itu. Para penonton sampai melongo melihat pertarungannya. Para tentara pun berkata, apakah mereka monster? Dipun dengan para orc. Mereka membayangkan apakah mereka bisa menang melawan salah satu dari kedua orang tersebut. Sir Kilian juga terlihat lemas melihat pertarungan tersebut. Untung saja dia tidak melawan pria itu. Eren yang sedang beradu pedang dengan pria tersebut melemparkan pasir ke arah mata pria itu. Dengan refleks, pria itu mundur ke belakang. Eren lalu menerjang ke depan dan hendak menebasnya. Tapi pria itu memiliki pengalaman bertarung yang banyak. Ia berhasil menghindari serangan Eren dengan melepaskan salah satu pedangnya. Pria itu bersiap untuk menusuk Eren. Tapi dengan gerakan pedang seperti air, shoo, entah bagaimana, pedang Eren sudah terdapat di leher sang pria itu. Semua orang terkejut dengan pergerakan yang gila dari Eren. Pria itu langsung keringat dingin, lalu ia menjatuhkan pedangnya, dan ia pun langsung berlutut di hadapan Eren. Ia berkata, Eren Pendragon, kau lebih baik dari prajurit biasa. Kau bahkan lebih baik dibandingkan kavalier dari Valvas. Namaku adalah Elkin Isla. Mulai saat ini, dia bersumpah setia kepada Eren. Semua orang merasa senang dengan kemenangan Eren. Eren yang mendengar nama Elkin Isla pun terdiam. Sir Kilian dan prajurit lain tidak pernah mendengar nama itu. Tapi Eren mengingat bahwa di masa depan Elkin akan menjadi anggota dari Angaris Duchy. Ia akan banyak melalui pertempuran, sehingga namanya tersebar ke penjuru negara. Dan ia akan menjadi seorang pahlawan. Eren lalu menunduk dan berkata, kau adalah pedangku, dan aku adalah pemimpinmu. Aku tidak mau kita sejauh itu. Satu-satunya yang membedakan kita hanyalah peran kita. Aku ingin kau menjadi rekanku, sama seperti mereka. Elkin yang mendengar jawaban dari Eren pun tersenyum. Dan ia akan mulai mengikuti Eren. Sambil menunjukkan ekspresi konyol, kedua satria yang lain pun berkata bahwa mereka juga akan mengikuti Eren. Sol yang berada di atas dari tadi pun turun menghampiri Eren. Ia turun bersama para Griffin. Melihat kemunculan Sol dan Griffin, dua kesatria tadi dan Elkin sangat terkejut. Saat menatap Sol, kesatria itu merasakan tekanan yang sangat luar biasa. Dan Sir Kilian menjelaskan bahwa yang berada di depan mereka adalah Sang White Dragon. Mereka yang mendengar itu pun terkejut. Eren lalu memperkenalkan Sol kepada Elkin. Elkin lalu menghampiri Sol dengan tenang. Kesatria yang lain melihat Elkin bisa tenang saat berhadapan dengan Sol pun sangat terkejut. Melihat hal itu, Eren pun menjadi sangat tertarik dengan Elkin, dan ia akan mencari orang-orang yang terkenal di masa depannya. Contohnya adalah orang yang kekayaannya dapat menyaingi kekaisaran, pembisnis muda dari kota Freedom, Idon Dorian. Lalu, orang yang membangun menara di Valvas Selatan dan tinggal di sana. Ia juga membuat berbagai macam peralatan magic, sorceress yang sangat luar biasa, Jin Obelun, dan orang yang berumur 20 tahun yang memiliki ratusan prajurit. Ia merenggut seluruh kesatria dari utara, seorang jenderal yang jenius, Ivan Jeter. Mendapat ingatan dari masa depan membuat Eren bersyukur, karena ia dapat merekrut orang-orang yang dapat menjadi pemimpin di dunia. Tiba-tiba Orc Kratul mendapat pesan dari tetua mereka. Ia berkata, ada beberapa manusia yang datang ke hutan Ancona sambil membawa senjata. Mereka terlihat seperti prajurit, dan yang memimpin mereka terlihat memakai helm dari Ogre. Eren yang mendengar itu pun sangat terkejut, karena ia sepertinya tahu siapa orang yang tersebut. Orc Karta kebingungan bagaimana seorang manusia bisa mengalahkan Ogre. Eren yang mendengar itu pun menjadi sangat marah. Ia berkata, hanya ada satu orang yang cocok dengan ciri-ciri itu, yaitu Baltai. Lalu Eren mengeluarkan aura yang kuat. Dengan amarah, ia pun bertanya di mana lokasi orang-orang itu. Orc Kratul yang ketakutan berkata bahwa ia mendapatkan pesan dari desa para orc. Sedangkan di hutan Ancona, Baltai sedang membunuh para orc yang sedang mengikutinya.
Ternyata, Baltai datang menemui suku Centaur. Ia pun menghasut para Centaur untuk melawan Eren. Dan lalu Baltai mengeluarkan cermin magis untuk menghipnotis para Centaur itu dan menjadikan mereka sebagai prajurit. Sedangkan di desa para Orc, Eren dan rombongannya telah sampai di sana. Mereka disambut oleh anak-anak dari suku Orc. Salah satu anak akan menghampiri Eren. Tapi ia menjadi ketakutan saat melihat aura kemarahan Eren yang meluap-luap. Sir Kilian pun menjadi khawatir terhadap Eren. Tadi ia juga melihat aura yang berbentuk naga di belakang Eren saat Eren marah. Saat anak kecil tadi melewati Elkin, anak kecil itu juga ketakutan dengan aura yang dimiliki Elkin. Melihat hal itu, Sir Kilian dan Karta pun bergosip tentang Elkin yang sepertinya menyukai anak-anak. Lalu, tertua dari para Orc pun menyambut kedatangan mereka. Ia yang melihat keberadaan Sul pun memanggil seluruh penduduk Orc, dan mereka pun lalu menyembah ke arah Sul. Merasa masalah tidak akan selesai bila ia berada di sana, Sul pun lalu terbang ke atas. Ia juga meminta Eren untuk mengendalikan emosinya. Ketua suku Orc pun mempersilahkan Eren dan kelompoknya untuk masuk. Di dalam mereka sedang membicarakan tentang prajurit yang berhasil lolos dari pengawasan sihir ketua suku. Terlebih lagi, kepala suku sudah mengirim warrior Orc untuk mengikuti mereka. Namun, tak ada yang pernah kembali. Kepala suku juga menjelaskan bahwa sepertinya mereka telah bertemu dengan suku Centaur. Eren berkata bahwa hubungan suku Centaur dengan Pendragon dan Orc itu cukup rumit. Dulu suku Centaur tinggal di dalam hutan Ancona. Namun saat keluarga Pendragon pindah kemari, keluarga Pendragon membiarkan para Orc untuk tinggal di sekitar hutan Ancona. Lalu para Centaur yang membenci manusia mencoba menyerang Pendragon. Namun Orc hadir sebagai pertahanan Pendragon. Itulah sebabnya hubungan mereka tidak baik. Terlebih lagi Orc dan Centaur merupakan spesies petarung. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Sir Kilian datang dan memberitahu bahwa suku Centaur telah mulai menyerang ke desa. Mereka yang mendengar kabar itu pun terkejut kenapa tiba-tiba suku Centaur menyerang mereka. Satu anak panah mengarah ke arah Eren, tapi ia berhasil menangkap anak panah itu. Saat Eren melihat anak panah itu, terdapat lambang dari kekaisaran. Ternyata mereka telah bersekongkol dengan kekaisaran dan Baltai. Eren pun langsung mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat. Bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun dari mereka hidup, tak peduli jika mereka punah sekalipun, teriak Eren dengan auranya. Eren pun menerjang ke arah para Centaur itu sambil mengeluarkan aura membunuh yang pekat. Para Centaur itu menembaki Eren dengan crossbow, namun Eren berhasil menghalau dengan tebasannya saja. Eren lalu melesat dengan sangat cepat dan menebas salah satu Centaur. Tapi Centaur itu masih bertahan dan melakukan serangan balasan. Eren berhasil menahan serangan itu, tapi ia merasa kebingungan kenapa para Centaur ini tak merasa kesakitan saat ia tebas. Centaur itu pun berkata bahwa mereka mengumpulkan pasukan untuk saat ini. Lalu mereka semua pun berteriak, "Lindungi hutan!" Eren pun menjadi bingung apa yang dimaksud oleh para Centaur itu. Para Orc juga menyadari akan keanehan dari para Centaur. Walaupun sudah dipukuli, mereka tetap tak gentar, seperti tak kenal rasa sakit. Lalu Orc Ratu menjelaskan bahwa mereka sedang berada dalam pengaruh sihir. Mereka sedang dikontrol oleh seseorang, sebab itulah mereka menjadi aneh. Sir Kilian mencoba menyerang salah satu Centaur dari belakang. Namun, ia terkena tendangan dari Centaur itu hingga membuatnya tersungkur. Serangan yang bisa menembus armor dan tulang. Serangan yang begitu kuat. Eren yang mulai kewalahan pun meminta bantuan Sul. Namun Sul menolak karena telah menganggap Centaur dan Orc sebagai anaknya sendiri. Jadi ia tak bisa ikut campur. Salah satu Centaur mencoba menyerang anak Orc. Namun Eren berhasil menyelamatkan anak Orc itu. Melihat keadaan desa Orc yang hancur, Eren pun memancing para Centaur untuk mengikutinya. Eren lalu mengolok-olok mereka dan menginjak mayat salah satu Centaur. Centaur yang terpancing pun emosi dan mengikuti Eren meninggalkan desa Orc. Sol yang melihat itu menggerakkan tangannya dan salah satu Griffin mendarat di depan Elkin. Elkin lalu melihat ke arah Sol. Griffin itu lalu memberikan sebuah isyarat kepada Elkin. Di sisi Eren, ia sudah terpojok dan tidak bisa lari kemanapun lagi. Tapi Eren tak gentar, ia pun menerjang ke arah Centaur itu. Namun dari arah belakangnya muncul anak panah yang mengenai 3 Centaur terdepan. Saat Eren menoleh ke belakang, ternyata terdapat Elkin yang mengendarai Griffin sambil membawa crossbow. Ia pun akan membantu Eren untuk mengalahkan para Centaur itu. Para Centaur itu mencoba menembaki Griffin tersebut. Namun dengan indah, Griffin itu bisa menghindari setiap tembakan. Lalu dengan presisi,
Elkin menembak para centaur itu. Eren yang melihat kejadian itu pun mengingat bahwa Griffin bukanlah hewan yang mudah ditaklukkan. Ia menyadari bahwa Elkin adalah seorang penunggang Griffin pertama. Dan nama panggilan Elkin dari kehidupan Eren yang dahulu adalah Sang Stormbringer. Centaur yang merasa terpojok pun akan melarikan diri ke dalam hutan untuk menghindari Griffin. Saat mereka akan pergi, Eren menembak salah satu kaki dari Centaur hingga membuatnya terjatuh. Lalu Eren menghampiri Centaur itu. Dan ternyata Centaur itu adalah pemimpin suku. Centaur itu tidak bisa melakukan apapun, ia hanya bisa menggertakkan giginya. Eren lalu mengangkat perisai yang ia dapatkan setelah mengalahkan Water Spirit dan menyembuhkan luka Centaur itu dan menghilangkan sihir pengontrol pikiran. Pemimpin Centaur itu pun bertanya mengapa Eren menyembuhkan lukanya. Eren berkata bahwa ia tidak bisa langsung membunuhnya karena ia memiliki beberapa pertanyaan. Eren pun bertanya di mana orang-orang yang memberikan mereka senjata, di mana Baltai. Centaur itu pun terkejut bagaimana Eren bisa mengetahui nama dari Baltai. Eren tidak menjawab pertanyaan itu. Ia meminta Centaur itu untuk menjawab pertanyaannya. Centaur itu bilang bahwa Baltai dan komplotannya datang dan menghasut mereka untuk mengambil alih hutan Ancona dengan tangan mereka sendiri. Centaur itu juga berkata bahwa mereka kemungkinan disihir oleh Baltai dengan cermin yang ia bawa. Di dalam cermin itu terdapat seorang pria misterius. Saat pria itu berbicara pada mereka, saat itulah mereka kehilangan kesadaran dan dimakan oleh amarah. Mulai saat itu, mereka tidak mengingat apa yang telah terjadi. Mendengar jawaban dari Centaur, Eren lalu berbalik dan menyembuhkan Centaur yang lain. Elkin pun menghampiri Eren dan bertanya kenapa Eren melakukan itu semua. Eren berkata bahwa Centaur bukanlah musuh mereka yang sesungguhnya. Ia juga berkata bahwa pendahulunya lah yang membuat situasinya menjadi rumit. Melihat kebaikan Eren, pemimpin Centaur pun bersumpah setia kepada Eren. Ia berjanji akan membantu Eren dengan kekuatan penuh. Para Centaur yang lain pun hanya mengikuti keputusan dari sang pemimpin. Eren pun menerima mereka, dan Eren meminta mereka untuk menjaga hutan Ancona sebagai pasukan terkuat. Mereka pun berjabat tangan sebagai tanda persahabatan. Akhirnya, masalah dengan Centaur pun berakhir. Mereka semua pun minum-minum sebagai perayaan. Anak-anak orc yang awalnya takut dengan Elkin pun menjadi ramah dan menyukainya. Di sisi lain, Eren sedang berdiskusi dengan pemimpin orc dan Centaur. Mereka membicarakan tentang cermin yang bisa mengendalikan pikiran. Mereka tidak menyangka ada sihir yang bisa melakukan itu. Scene pun berpindah di mana Eren sedang berada di atas kediaman para orc. Lalu Sol pun mendatangi Eren. Ia bertanya, apa yang dilakukan Eren di sini? Eren yang melihat Sol pun bertanya, apakah dia yang memberikan Griffin kepada Elkin? Sol pun menjawab bahwa ia merasakan aura Griffin dalam diri Elkin. Eren pun berkata bahwa ia juga merasakan Elkin pernah menjadi Griffin Rider. Sol juga berkata bahwa ia melihat Eren mengeluarkan aura naga. Eren pun bingung apa yang dimaksud dengan aura naga. Sol menjelaskan bahwa mereka yang telah membuat perjanjian dengan naga dapat menggunakan kekuatan dragon dalam dirinya. Tapi kekuatan itu tergantung dengan mereka. Apakah mereka bisa mengendalikannya atau tidak? Lalu Eren menanyakan Sol bahwa ia tidak akan tertelan oleh amarahnya. Lalu Eren menyadari masih ada hal yang janggal. Di kehidupan sebelumnya, Raven atau Eren yang sekarang harusnya sudah bergabung dengan raksasa. Translate-nya kayaknya ngaco deh. Harusnya satuan pemburu gak sih? Ya udah lanjut aja dah, gak apa-apa. Saat itu, raksasa sedang bertarung melawan makhluk yang mematikan, yaitu King Troll. Setengah anggota raksasa tewas, dan pastinya Baltai juga berada di sana. Namun, mengapa Baltai malah berada di sini? Eren pun menjadi sangat kebingungan. Dan terlebih lagi, di mana ia saat ini? Di mana Revan Falte? Untuk membuat semuanya menjadi jelas, Eren pun akan pergi ke tempatnya dulu, di mana semua keluarganya dibantai.